Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nur Host. Buat teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik videonya aku ya. Ikutin aku, hari ini aku pengen masak yang simple dan praktis. Jadi pertama ini aku pengen rebus telur dulu. Oh ya, aku pengen bikin sop. Jadi ini aku nemu harta karun di dalam kulkas, masih ada daging, makanya aku pengen bikin sop daging aja. Alhamdulillah, satu istri aku kesampaian. Aku ada pisau satu set dari Meko. Ini pas banget, aku kemarin pisau aku itu patah, makanya ini alhamdulillah aku ada pisau. Jadi aku tunjukin sama teman-teman semua. Ini aku pilih warna wax. Ada 3 pilihan warna, yaitu ada Iris Lilac sama Sakura Pink. Wah, ini cantik banget pisaunya, perpaduan antara warna putih dengan warna gold, jadi kelihatan mewah dan cantik. Ada juga kartu untuk join di grup WA nya, jadi kalian bisa banget join di grup WA itu. Kenapa aku jadi memilih pisau Meko ini? Karena ada 6 in dan antibakteri titanium kanip set, terbuat dari logam perpaduan titanium antibakteri hingga 99%, yang pasti antibakteri banget dan tidak lengket dan tahan goresan sama tahan kotoran, sehingga mudah untuk dibersihkan pisau ini. Nah, ini aku lagi ngupasin bawang. Ini aku pakai pisau yang paling kecil, yaitu utility knife. Ukurannya itu sekitar 24 sentian. Ini bagus banget pisaunya dan cocok banget buat kita ngupasin bawang, karena pisaunya itu kecil, nggak besar. Lanjut lagi, jadi di sini aku pengen ngupasin kentang sama wortel. Nah, ini aku pakai filler. Ini enak banget, mengupasnya kita bisa lebih cepat dan praktis juga, karena di sela-selanya ini tajam banget, karena lebih mempermudah kita saat mengupas buah. Oh ya, aku belum ngomong sama kalian kalau aku ini pengen bikin sop daging. Jadi karena berhubung ada daging yang masih ada di dalam kulkas, aku berasa ketemu sama harta karun, makanya aku mutusin buat bikin sop aja, karena suami aku paling suka yang namanya sop daging. Menurut aku ya, kalau kita punya filler itu di rumah itu enak banget, buat kita lebih praktis lagi, mau kita ngupas wortel, kentang, mentimun, atau buah-buah yang lainnya, itu bisa mempercepat kita saat pengupasan. Tapi kalau kita pakai pisau itu kan bisa lebih lama lagi kita ngupasnya, sempat kalau pengen buah mah sempat ileran kalau nunggu cara ngupasnya itu lama, yang adanya nanti malah males buat makan buahnya. Gimana nih kabar mami-mami dan bunda-bunda semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kalian masak apa nih hari ini? Oh ya, mohon maaf ya apabila videonya itu kedengar suara angin, karena ini di dapur aku lagi berangin banget, makanya kedengaran banget suara anginnya. Lanjut lagi, sayurnya udah selesai aku bersihin juga, aku cuci tadi, dan tadi kan aku kupas, terus ini aku potong-potong juga. Dan ini aku lagi pakai pisau yang paling panjang, yaitu slice knife sekitar ukuran 24 cm. Ini berfungsi banget buat kita potong-potong kayak gini, buat potong sayur dan buat potong buah-buahan juga. Aku suka banget sama pisau ini karena ini tajam banget, jadi mempermudah aku buat masak dan juga mempercepat aku buat ngemotong-ngemotong. Ini enak banget kalau kita lagi prep buat nyimpan sayur-sayur, itu cepat banget saat kita lagi ngebersihin sayur atau lagi potong-potong sayur kayak gini. Oh ya, mami-mami dan bunda-bunda, biasanya kalau kalian bikin sop itu
sukanya kalian tambahin sayur apa aja. Kalau aku biasanya kalau bikin sop pasti deh kentang, wortel sama kol. Dan buat teman-teman yang pasti udah tahu banget kalau aku bikin sop itu kolnya itu selalu mentah, nggak aku rebus dulu. Tapi untuk wortelnya ini aku perbanyak karena biasa kan suami aku matanya minus, makanya aku banyakin wortelnya. Dan untuk sayur yang lainnya nggak ada tambahan, cuman itu aja. Aku pakai 3 sayur ini aja. Ini juga alhamdulillah banget buat kami berdua. Aku sempat aneh ya teman-teman kemarin kalau masak sup itu ya mesti harus dibuat merica itu namanya sop, tapi kalau di tempat aku di sini kalau masak sop itu yaitu banyak banget rempah-rempahnya, gak mesti harus merica aja. Soalnya kan biasanya kalau melahirkan itu di sini itu air panas kita buatin garam sama micin, terus kita buatin merica, itu cukup banget, sama kita buatin sayur-sayur. Itu bukan sop namanya, tapi kalau di daerah-daerah lain itu aku lihat, wah, kalau masuk merica itu namanya sop. Benar nggak teman-teman? Kalian bisa komen di bawah ya. Ya begitulah teman-teman, dari setiap daerah masing-masing itu kan beda cara kita menyajikan makanan. Di sini kita bilangnya sop, di daerah lain juga bukan sop. Benar nggak teman-teman? Tergantung dari wilayah kita masing-masing, iya nggak? Maaf ya teman-teman, Piosnet aku jadi ngaco, jadi aku bingung banget ini durasinya makin panjang. Jadi kalau Piosnet kayak gini bingung pengen bahas apa lagi ya sama teman-teman semua. Kalau kita ngebahas saling ngomong kayak gitu kan enak, ini kan ngomong sendiri jadi bingung pengen ngomong apa sama teman-teman. Nah ini lanjut lagi, aku pengen coba guntingnya. Jadi guntingnya ini pengen aku potong seledri, jadi enak banget ya. Gunting ini nggak bikin tangan kita itu sakit, jadi mempermudah banget buat kita motong-motong sayur kayak gini. Dan rencananya ini khusus gunting buat aku potong-potong sayur atau bihun atau mie. Aku nggak mau campur-campur potong gunting ini buat potong yang lainnya. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, saatnya kita potong daging. Rencananya aku pengen dari tadi deh potong dagingnya, tapi karena dagingnya ini beku banget, aku biasanya kalau nyimpan daging ini gak aku cuci, langsung aku simpan aja di dalam toples kayak gini. Dan ini aku potong-potong secara dadu aja biar nanti mudah aja buat ngemakannya. Sebenarnya ya teman-teman, dagingnya ini masih beku, cuman di luarannya aja yang udah nggak beku, di dalamnya itu masih beku. Jadi alhamdulillah banget, buat motongnya ini aku mudah banget karena pakai pisau ini. Pisau buat pemotong daging, ukurannya itu sekitaran 30 cm. Ini enak banget saat ngemotong daging kayak gini walaupun di dalamnya itu beku. Enak banget, aku suka banget, ini pisau yang paling aku suka karena mempermudah aku buat ngemotong daging kayak gini, apalagi mungkin kalau kita potong ikan atau potong ayam. Jadi semuanya bisa mempermudah kita atau mempercepat kita buat kita masak kalau pisaunya ini tajam-tajam banget, karena enak banget kalau pisau itu tajam, jadi kita enak banget buat potong-potong kayak gini. Alhamdulillah semuanya udah beres. Untuk sayurnya aku juga udah beres, dagingnya juga udah beres, aku potong-potong. Langsung aja ini pengen aku masak dagingnya. Biasa kalau untuk daging ini aku pakai metode 10/30. Teman-teman kalau ngikutin video aku selalu pasti udah tahu banget aku pakai metode itu buat ngerebus daging. Dan lanjut lagi, di sini aku pengen bikin rempah-rempah sopnya dulu. Dan untuk rempah-rempah sopnya ini aku nggak detail tunjukin sama kalian karena kemarin aku juga udah bikin videonya lebih lengkap lagi. Karena kalian bisa tonton aja di video itu, karena ini aku tunjukin aja rempah-rempah apa aja yang aku pakai. Jadi aku sekilas saja nunjukin sama kalian bumbu hasil before sama
teksturnya enak banget ya kalau kayak gini, bisa banget mempermudah kita, padahal mah aslinya itu ngos-ngosan buat kita ngulek atau buat kita ngeblender. Masalah ini capek banget bikin bumbu kayak gini, dan ini dia hasilnya, alhamdulillah. Dan ini aku lagi pengen ngerebus daging, airnya udah mendidih. Terus ini aku masukin aja semua dagingnya. Dan buat teman-teman yang nanya gimana dagingnya biar nggak alot, gimana biar lebih empuk, kemarin juga aku udah bikin videonya, jadi kalian bisa tonton aja ya. Nanti aku taruh linknya di description box atau aku tunjukin nanti di atas. Dan langsung aja, ini dagingnya udah empuk, aku masukin aja wortel sama kolnya. Di sini aku bikin sop itu aku lupa buatin daun perainya, masya Allah lupa banget aku, padahal mah di kulkas itu daun perainya itu ada, tapi nggak apa-apa. Untuk sop aku biasanya pakai garam sama micin aja, dan semua bumbunya dan lada, termasuk lada itu udah jadi satu sama bumbu sop yang aku masak tadi. Jadi ini nggak ada lagi tambahan bumbu-bumbu yang lain. Ini dia, aku masukin sekitar 3 sendok bumbu sop aja, untuk sisanya bisa nanti kita bikin bubur atau bikin yang lainnya, jadi mempermudah kita aja kalau udah ada bumbu. Alhamdulillah sop aku udah matang, tinggal aku siapin aja, dan suami aku udah juga datang. Jadi kolnya ini tadi mentah, langsung aku buatin, terus sopnya aku masukin aja, nanti aku taruh telur, daun sop, sama bawang merah juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan semoga kalian termotivasi aja dengan video aku kali ini. Buat teman-teman jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa juga kalian aktifin notificationnya biar kalian tahu aku uploadnya kapan. See you next video ya, dadah.